Kali ini saya mau mengajak adik-adik untuk memperhatikan kehidupan di sekeliling kalian. Di luar sana, pasti adik-adik bisa lihat kan beragam jenis tumbuhan mulai dari rerumputan sampai pohon-pohon besar. Selain itu, tentu kalian bisa melihat macam-macam jenis hewan. Mulai dari mengamati barisan semut, kucing-kucing yang berkeliaran, lalu mendengar kicauan burung dan juga melihat kupu-kupu yang terbang. Lalu, kalau perhatikan sekitar, kalian juga akan melihat orang-orang dengan berbagai usia dan aktivitasnya. Nah, ini semua termasuk kita bisa disebut dengan organisme atau makhluk hidup. Lalu, pernah tidak kalian berpikir bagaimana organisme ini melangsungkan kehidupannya? Organisme ini hidup dengan berinteraksi satu sama lain dan memenuhi segala kebutuhannya di suatu tempat untuk hidup yang disebut biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer dalam bahasa Yunani berasal dari dua kata, yaitu bio dan sfer. Bio artinya hidup dan sfer adalah lapisan. Dengan kata lain, lapisan hidup. Tapi, bagian bumi mana saja yang bisa dijadikan tempat hidup? Kehidupan itu bisa kita temui di gurun pasir yang gersang, lalu ada juga di kutub yang dingin, ada juga di dalam laut, bukan cuma di permukaan bumi adik-adik. Kehidupan juga bisa kita temui di dalam tanah dan bebatuan atau bagian dari litosfer dan juga udara atau bagian atmosfer. Di tanah hanya ada pada kedalaman tertentu dan udara pada ketinggian tertentu. Jadi dengan kata lain, biosfer itu bisa disebut juga sebagai bagian dari bumi di mana organisme dapat melangsungkan kehidupannya. Jadi, jenjang tertinggi sistem kehidupan berada di biosfer. Nah, di bawah biosfer terdapat tingkatan atau jenjang kehidupan organisme yang lebih spesifik, yaitu ada yang namanya bioma atau biom, ekosistem, berikutnya komunitas, populasi, dan juga tingkatan terendah yaitu individu. Kita bahas dari yang paling rendah dulu ya. Yang pertama, individu, yaitu berupa organisme tunggal dengan satu jenis spesies tertentu, misalnya seorang manusia, seekor ayam, seekor kucing, dan kalau tumbuhan misalnya sebatang pohon kelapa. Lalu populasi berupa kumpulan individu sejenis yang hidup di daerah tertentu. Misalnya, populasi bebek di desa A pada tahun 2018 berjumlah 5.000 ekor. Ukuran ini akan berubah sepanjang waktu, jadi bersifat dinamis. Kemudian komunitas. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi suatu kawasan ditandai oleh interaksi satu sama lain. Misalnya, ada 10 ayam bersama 10 bebek dalam suatu kandang yang sama. Berikutnya, ekosistem, yaitu kumpulan komunitas dari ciri yang berbeda dan memiliki hubungan yang saling mempengaruhi. Komponen dalam ekosistem itu ada produsen, yaitu berupa tanaman hijau, lalu konsumen, mulai dari pemakan tumbuhan atau herbivor, pemakan hewan atau karnivor, dan omnivor, yaitu pemakan segala. Dan dilengkapi oleh dekomposer atau pengurai berupa mikroorganisme. Lalu dari beberapa ekosistem pada sistem geografis tertentu, dengan iklim dan kondisi yang sama akan membentuk yang namanya bioma. Semua bioma di bumi ini dengan berbagai karakteristiknya akan membentuk tingkatan tertinggi pendukung kehidupan yaitu biosfer. Adik-adik pasti tahu kan kalau semua makhluk hidup di muka bumi ini akan terus tumbuh dan berkembang biak sehingga sifatnya itu dinamis. Jadi, pada materi kali ini, kita akan membahas dinamika perubahan biosfer yang berfokus pada persebaran tumbuhan dan hewan atau flora dan fauna di muka bumi. Khususnya, kita juga akan membahas sebarannya di negara kita, Indonesia. Sebelum masuk materi, saya mau ajak kalian untuk berandai-andai. Bayangkan coba kalau kamu sedang di daerah yang miskin sumber daya alam,
miskin air, dan juga sedikit tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan. Apa yang akan kamu lakukan? Kalau kamu sudah belajar geografi, pasti kamu bisa memecahkan masalah ini dengan bijak. Kalian bisa mencari sumber daya air, lalu menemukan solusi mengenai masalah kurangnya ketersediaan sumber daya air di daerah tersebut. Kalian juga bisa mencari bibit tanaman yang sesuai dan tentunya bisa berkembang di daerah itu. Karena kalian perlu ketahui kalau tidak semua tanaman bisa ditanam di daerah kalian itu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi apakah tanaman bisa tumbuh di suatu daerah atau tidak. Dan tidak cuma flora, fauna juga hanya dapat hidup di daerah tertentu. Misalnya, komodo cuma ada di Indonesia dan zebra yang hanya ada di Afrika. Jadi, flora dan fauna di muka bumi mengalami sebaran yang berbeda-beda. Nah, di video kali ini kita akan membahas faktor apa saja yang menyebabkan sebaran flora dan fauna di dunia. Yang pertama, iklim. Flora dan fauna hanya dapat hidup di daerah dengan iklim tertentu. Contohnya, tanaman seperti teh atau apel hanya dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan iklim sejuk. Sementara kurma hanya bisa hidup di iklim panas. Kalau fauna, contohnya beruang kutub hanya bisa di kutub utara yang beriklim dingin. Sementara sebaliknya unta hanya dapat ditemui di daerah beriklim panas. Jadi jelas, iklim bisa menjadi pendukung, tapi juga bisa menjadi rintangan bagi kehidupan suatu flora dan fauna. Berikutnya, kondisi fisik muka bumi. Di bumi kita ini, kan ada yang namanya pegunungan yang sangat tinggi, laut yang membentang, dan juga gurun yang sangat luas. Hal tersebut sama halnya dengan iklim, bisa menjadi pendukung, namun bisa jadi penghambat bagi kehidupan flora dan fauna tertentu. Misalnya, keberadaan pegunungan yang tinggi bisa menghambat perpindahan burung. Selain itu, laut juga bisa menjadi pendukung atau juga penghambat bagi suatu flora fauna. Contohnya, zebra adanya di Afrika, tidak di Amerika, karena lautnya luas terbentang di antara kedua benua tersebut. Tapi, laut juga bisa menjadi perantara atau pendukung kehidupan, misalnya penyebaran ikan atau binatang laut yang lainnya. Selanjutnya, sebaran flora dan fauna disebabkan oleh adaptasi. Adaptasi ini ada macam-macam adik-adik. Yang pertama, adaptasi morfologi. Kalau ini adaptasi makhluk hidup berdasarkan bentuk tubuhnya. Misalnya, tumbuhan yang ada di gurun memiliki akar yang kuat dan panjang untuk menyerap air yang jauh di dalam tanah. Terus kalau fauna misalnya elang memiliki paruh yang kuat dan tajam, berfungsi untuk mencengkeram dan memakan mangsanya. Lalu adaptasi fisiologi. Kalau yang tadi berdasarkan bentuk tubuh, yang ini berdasarkan fungsi anggota tubuhnya. Contohnya, gurita memiliki kantong tinta yang berisi cairan hitam, disemprotkan ketika ada musuh yang menyerang sehingga gurita jadi tidak kelihatan. Terus kalau tanaman, contohnya putri malu, kalau daunnya tersentuh, dia akan menutup. Berikutnya, adaptasi tingkah laku. Sesuai namanya, ini adaptasi berdasarkan perlakuan atau tingkah lakunya. Contohnya, seekor tupai Virginia, kalau didekati seekor anjing, dia akan berbaring seolah-olah dia mati atau tidur. Selain adaptasi, faktor lainnya adalah seleksi alam. Ini masih ada hubungannya dengan faktor sebelumnya. Makhluk hidup yang bertahan hidup adalah makhluk hidup yang dapat beradaptasi. Contohnya, dulu itu capung memiliki beragam warna, dari yang kusam hingga berwarna cerah, misalnya kayak warna merah atau warna kuning. Nah sekarang, capung warna merah atau warna kuning sudah tidak ada. Kalaupun ada, sedikit banget karena capung yang warna cerah mudah terlihat oleh predator sehingga berkembang biaknya berkurang. Capung berwarna kusam lebih terhindar dari pemangsanya sehingga berkembang biak hingga saat ini. Lanjut berikutnya adalah faktor makanan. Makhluk hidup akan bertahan jika keberadaan makanannya tersedia di suatu daerah. Misalnya, panda yang hanya bisa hidup di pegunungan yang sejuk yang dapat ditumbuhi oleh makanannya yaitu bambu. Yang terakhir, sebaran flora dan fauna dipengaruhi oleh persekutuan hidup. Maksudnya gimana? Jadi, flora dan fauna itu saling mempengaruhi satu sama lain. Suatu fauna akan hidup ketika ada flora tertentu dan begitu juga sebaliknya. Misalnya, pepohonan yang ada di hutan sudah membentuk pasangannya sendiri dengan suatu cendawan atau sejenis jamur di daerah tertentu. Karena si cendawan ini akan membantu penyerapan unsur hara oleh tanaman.
Kalau pohonnya dipindahkan ke daerah lain yang tidak ada cendawan tersebut, pohon itu tidak dapat tumbuh dengan baik. Nah, jadi itu adik-adik macam-macam faktor yang menyebabkan flora dan fauna tersebar di seluruh muka bumi. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana persebaran flora dan fauna di muka bumi ini. Sebelumnya, kan kita sudah bahas apa saja faktor yang menyebabkan sebaran flora dan fauna di dunia. Sekarang kita akan menguraikan bagaimana sebaran flora yang ada di muka bumi kita ini. Di video sebelumnya, kan kita sudah bahas jenjang atau tingkatan kehidupan di muka bumi ini. Jadi, biosfer terdiri atas apa? Ya, betul, bioma, yaitu suatu kawasan yang dikendalikan oleh iklim serta didominasi oleh flora dan fauna tertentu. Nah, dari bioma inilah kita akan mengenal lebih jauh tentang persebaran flora dan fauna di dunia. Untuk sebaran flora terdiri atas beberapa bioma, yaitu yang pertama adalah hutan hujan atau rainforest. Hutan ini adalah hutan yang selalu hijau sepanjang tahun. Keberadaannya sangat penting bagi makhluk di seluruh permukaan bumi. Kenapa? Karena hutan ini berfungsi untuk membersihkan udara dan menggantikannya dengan oksigen. Jadi, hutan ini dijuluki paru-paru dunia karena saking pentingnya sangat perlu dilestarikan. Hutan ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah hutan hujan tropis. Sesuai namanya, hutan ini berada di daerah tropis, yaitu terdapat di bagian Asia, Afrika, dan juga Amerika Selatan. Hutan ini memiliki pepohonan yang lebat dan kanopi yang rapat sehingga mampu menghalangi cahaya matahari yang menerobos ke dasar hutan. Tumbuhan yang hidup di hutan ini hampir tidak terhitung jumlahnya. Jenisnya mulai dari pohon besar yang menjulang tinggi hingga tumbuhan-tumbuhan epifit yang hidup menumpang di tumbuhan yang lebih besar. Yang kedua adalah hutan iklim sedang. Berbeda dengan hutan hujan tropis, hutan ini ditumbuhi dengan tumbuhan yang tahan dengan iklim dingin, contohnya seperti taiga, hutan berdaun jarum seperti pinus, cemara, maupun balsam. Sebarannya meliputi Alaska, Kanada, Asia bagian utara, dan juga Eropa. Yang berikutnya adalah hutan musim atau hutan peluruh. Kebanyakan hutan peluruh ini berada di daerah dengan iklim sedang yang memiliki 4 musim. Kenapa disebut hutan peluruh? Karena hutan ini akan menggugurkan daunnya pada saat musim gugur. Contohnya pohon mapel, pohon sakura. Sebelum musim gugur, pohon-pohon ini memiliki warna-warni yang sangat indah. Ada yang kekuningan, orange, merah muda, bahkan merah cerah. Hutan ini tersebar di Amerika Utara, Asia Timur, dan juga Eropa. Selanjutnya adalah bioma gurun. Tempat ini merupakan daerah yang paling gersang di muka bumi. Ketersediaan airnya juga sangat terbatas. Sebarannya itu di Asia, kebanyakan di Timur Tengah. Terus padang gurun di Australia, Amerika, dan yang paling banyak adalah di Afrika, yaitu gurun Sahara. Tumbuhan yang hidup biasanya sejenis kaktus. Kalau di Asia dan Afrika Utara berupa pohon kurma. Di Afrika Selatan tumbuh semak dan alang-alang. Di gurun Amerika terbentuk bunga-bunga cerah seperti dandelion dan verbena. Kalau di Australia akan tumbuh semacam pohon bujum. Tumbuhan ini mirip kaktus yang besar. Pohon ini juga terdapat di Amerika seperti daerah California. Berikutnya ada yang disebut dengan padang rumput. Sesuai namanya, bioma ini didominasi oleh tumbuhan rerumputan dan semak belukar. Daerah ini memiliki curah hujan yang rendah. Terus, padang rumput ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama adalah padang rumput tropis. Sama seperti hutan hujan tropis, padang rumput tropis ini masuknya di daerah dengan iklim tropis. Biasanya disebut dengan sabana. Sabana adalah padang rumput yang masih diselingi oleh beberapa jenis pohon. Sabana ini terdapat di Australia, Amerika Selatan, sebagian India, dan sebagian kecil dari Indonesia, serta yang paling luas berada di benua Afrika. Hampir dari setengah luas benua Afrika ditutupi oleh sabana. Di beberapa bagian sabana itu dilalui oleh aliran sungai. Contohnya adalah Sungai Nil di Afrika. Bahkan, sabana ini sering terdapat genangan air berupa rawa-rawa.
Contoh tumbuhannya itu ada rumput bermuda, rumput gajah, akasia, eboni, dan eukaliptus. Yang kedua, padang rumput iklim sedang. Bedanya dengan padang rumput tropis, padang rumput ini hanya ditumbuhi oleh rerumputan, biasa disebut dengan stepa. Contohnya berada di Afrika Selatan, Amerika Utara, dan juga Amerika Selatan. Berikutnya adalah bioma tundra. Tundra ini berupa padang lumut yang berada di daerah dengan iklim dingin. Di tundra ini didominasi oleh tanaman lumut dan beberapa rerumputan yang tahan dengan daerah beriklim dingin. Contohnya di Amerika Utara, Siberia, dan Eropa Utara. Yang terakhir adalah bioma samudra. Bioma ini yang paling luas di muka bumi. Flora yang ada di bioma ini berupa ganggang atau alga, rumput laut, mangrove, dan juga padang lamun. Nah, ternyata beragam di daerah-daerah bioma yang menjadi sebaran flora di dunia. Selanjutnya, kita akan bahas sebaran fauna di dunia. Sebelumnya, kan kita sudah bahas sebaran flora di muka bumi. Sekarang, kita akan membahas persebaran fauna di dunia. Sebaran fauna ini didasarkan pada faktor fisik, klimatik, dan biotik yang berbeda di antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Tapi di samping itu, faktor sejarah geologi juga berpengaruh terhadap persebaran fauna di dunia. Kenapa? Kalian masih ingat tidak sejarah pembentukan muka bumi? Di mana satu teori menyebutkan bahwa muka bumi kita ini berasal dari suatu wilayah yang bergabung yang disebut dengan Pangea. Lalu seiring berjalannya waktu, lempeng-lempeng bumi terpecah-pecah menjadi beberapa benua. Tapi, fauna itu berbeda dengan flora yang sifatnya pasif. Kalau hewan, jika habitatnya sudah tidak cocok, mereka akan berpindah ke tempat yang lain. Jadi, pola sebaran fauna tidak sama dengan sebaran flora. Ada kalanya terdapat kemiripan satu sama lain. Nah, seorang geografer yaitu Alfred Russel Wallace membagi wilayah persebaran fauna menjadi 6 bagian. Supaya lebih jelas, ini saya kasih lihat ki gambar. Ada yang namanya Nearktis, Neotropik, Paleartik, Etiopian, Oriental, dan Australis. Coba kita bahas lebih rinci. Yang pertama adalah Nearktik. Wilayah sebarannya meliputi Amerika Serikat, Amerika Utara, dan juga kawasan Greenland. Hewan yang khas di sini berupa ayam kalkun, tikus berkantung, domba gunung, salamander, dan tupai. Yang kedua adalah Neotropik. Wilayahnya meliputi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan sebagian Meksiko. Contoh hewan yang khas yaitu ikan piranha, belut listrik, lama, dan kera hidung merah. Lalu ada wilayah Paleartik. Wilayah ini merupakan wilayah sebaran paling luas, yaitu meliputi seluruh benua Eropa, Uni Soviet, Jepang, dan paling selatan itu pegunungan Himalaya. Kondisi lingkungan di wilayah ini sangat bervariasi, mulai dari suhu, curah hujan, dan juga kondisi tanah. Jadi jenis faunanya juga bervariasi adik-adik. Contoh hewan endemiknya yaitu panda di daerah Cina. Lalu ada binatang kutub yang penyebarannya terbatas seperti rusa kutub, beruang kutub, dan kucing kutub. Terus hewan khas lainnya ada kelinci, spesies tikus, dan juga anjing yang sudah banyak tersebar ke wilayah lainnya. Ada juga kelelawar, kijang, dan sebagainya. Wilayah selanjutnya adalah wilayah sebaran Etiopian. Wilayah ini meliputi benua Afrika mulai dari bagian selatan Gurun Sahara hingga ke Madagaskar dan juga bagian selatan Arab Saudi. Hewan Etiopian ini ciri khasnya berupa mamalia dengan tubuh yang besar, contohnya gajah Afrika, badak, singa, zebra, maupun jerapah. Ada juga kawanan gorila dan simpanse. Selanjutnya, kawasan hewan oriental atau asiatis. Wilayah ini meliputi benua Asia, terutama Asia Selatan dan Asia Tenggara, termasuk Indonesia bagian barat. Contohnya harimau, orangutan, gibbon, beruang, dan lain-lain.
Di sini juga terdapat badak, tapi badak bercula 1. Kalau yang tadi di Etiopian kan badak bercula 2, jadi ada perbedaan. Lalu yang terakhir adalah wilayah sebaran Australis. Wilayahnya meliputi sesuai namanya, yaitu benua Australia, Selandia Baru, dan Indonesia bagian timur. Contohnya adalah kanguru, koala, kelompok reptil, dan juga burung-burung berwarna seperti cendrawasih, kakatua, dan kasuari. Nah, itulah tadi 6 pembagian wilayah sebaran fauna di dunia yang dicetuskan oleh Wallace. Nah, sedikit spoiler, kan tadi sudah dibahas Indonesia bagian barat dan juga Indonesia bagian timur. Terus Indonesia bagian tengah termasuk di bagian mana? Nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya, mulai dari persebaran flora dan juga fauna di Indonesia. Cek video selanjutnya ya.